Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Malam Seram. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Malam Mencekam di Desa Pesugihan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Sari adalah gadis muda dengan bakat supranatural luar biasa yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Pak Sutris. Sedangkan Pak Sutris dikenal sebagai orang pintar yang sering membantu warga untuk menyembuhkan penyakit yang dikarenakan hal-hal gaib. Hari itu ayah Sari ada panggilan dari salah seorang dari desa sebelah. Desa tersebut bernama Desa Temanggung. Saat itu, Sari nyaris menyerah membujuk Pak Sutris untuk mengajaknya ke Desa Temanggung. Perdebatan mereka berakhir setelah sang ayah mengucapkan syarat tegas. Kamu boleh ikut, tapi jangan komentar dan jangan lakukan apapun. Cukup lihat dan berdoa saja. Meski merasa janggal, Sari setuju. Ia tak pernah menyangka perjalanan ini akan membuka tabir gelap yang selama ini tersembunyi di desa tersebut. Sepanjang perjalanan, jalanan semakin sepi, dikelilingi hutan lebat yang dipenuhi bisikan angin. Sari merasakan kegelisahan yang tak wajar, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasinya. Ketika sepeda motor mereka mendekati gapura desa itu, hawa dingin mulai merayap di kulitnya meskipun matahari masih menggantung di langit. Gapura besar itu tampak seperti penjaga bisu yang terbuat dari kayu hitam, penuh ukiran simbol kuno yang asing dan memancarkan aura tak ramah. Pak Sutris memperlambat laju motornya. Bibirnya bergerak pelan melafalkan doa yang terdengar asing di telinga Sari. Sebuah doa yang diambil dari potongan surah dari Al-Quran. Doa itu bagai mantra yang membuat hatinya bergetar hebat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang dipanggil untuk melindungi mereka. Suara Pak Sutris berubah serius, nyaris berbisik. Apapun yang kamu lihat nanti, jangan bersuara, diam saja. Sari hanya mengangguk, meski rasa ingin tahunya makin besar. Pikiran tentang Pak Gito dan alasannya memanggil Pak Sutris tiba-tiba terasa seperti teka-teki yang lebih besar dari yang ia duga. Ketika mereka melewati gapura itu, Sari merasa seolah melintasi batas dunia nyata menuju sesuatu yang penuh rahasia dan berbahaya. Tapi tekadnya bulat. Apapun yang akan terjadi, ia siap untuk menghadapinya. Desa Temanggung menyambut mereka dengan kesunyian yang mencekam, seolah menggenggam erat rahasianya dan tak ingin ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Saat motor yang membawa mereka menyusuri jalan desa ini, Sari tertegun. Deretan rumah megah dengan arsitektur mencolok berdiri di sepanjang jalan utama. Atap-atapnya menjulang dengan ukiran emas, dindingnya dilapisi marmer hitam mengkilap. Tak ada yang tampak sederhana, meski desa ini tersembunyi jauh dari hiruk-pikuk kota. Tetapi semakin lama, kekaguman Sari berubah menjadi kengerian. Sosok-sosok tak kasat mata mulai terlihat. Di atap rumah pertama, seekor ular raksasa melingkar dengan tatapan tajam. Rumah berikutnya dijaga oleh monyet putih berjubah, lengkap dengan mahkota emas di kepalanya, bergelantungan di pagar seolah siap menyerang siapa saja. Sari hanya bisa menunduk dan menutup mata. Saat mereka semakin masuk ke desa, penampakan itu menjadi semakin ganjil dan mengerikan. Dalam penglihatan Sari, ada seekor buaya besar mengawasi dari bawah pohon tua di salah satu halaman rumah. Ada pula tokek berukuran manusia merayap di dinding. Dan sosok setengah manusia setengah kuda berdiri tegak dengan tubuh berbalut baju besi di depannya seolah ingin menghadang motor Bapak Sari. Astagfirullah, bisik Sari pelan.
memejamkan mata. Namun, bayangan-bayangan itu tetap melekat, membuat tubuhnya gemetar. Ia ingin bertanya pada bapaknya, tetapi tatapan tegas ayahnya membuatnya bungkam. Motor berhenti di depan sebuah rumah yang tampak kontras dengan kemewahan sekelilingnya. Rumah itu sederhana, berdinding kayu lapuk dengan alas tanah, nyaris menyerupai gubuk. Tidak ada patung, tidak ada penjaga gaib yang terlihat. Namun, hawa dingin justru lebih pekat di sini. "Ini rumah Pak Gito," ujar Pak Sutris datar, mematikan motornya. Sari turun perlahan, matanya terus mengamati sekeliling. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres, bukan dari apa yang terlihat, melainkan dari apa yang terasa. Sebuah keheningan aneh menggantung di udara, seolah tempat itu menunggu sesuatu yang besar terjadi. Di sana sudah ada Pak Gito yang berdiri menunggu kedatangan mereka. Ia mempersilahkan tamunya masuk ke dalam kediamannya. Di dalam rumah yang remang, suasana terasa mencekam. Bu Sumini terbaring di atas dipan kayu sederhana. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat seperti tak dialiri darah, dan matanya tetap tertutup rapat seolah berada dalam dunia lain. Sari berdiri di sudut ruangan, memperhatikan setiap gerakan ayahnya dengan rasa takut bercampur penasaran. Pak Sutris menyiapkan perlengkapannya dengan tenang. Semangkuk air, selembar kain putih, dan segenggam dedaunan yang Sari tak kenali. Ia mulai membaca doa-doa perlahan, suaranya berat dan khusyuk. Namun, sebelum ritual benar-benar dimulai, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Tok, tok, tok. Sari tersentak. Matanya spontan beralih ke arah pintu. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras dan berirama aneh. Ia melirik Pak Sutris, tapi ayahnya tak terganggu sedikit pun. Dia tetap melanjutkan bacaannya, mengabaikan gangguan yang jelas tak wajar itu. Ketukan berubah menjadi dentuman keras, diiringi suara tawa melengking yang menggema di seluruh rumah. Sari memegangi dadanya, napasnya tertahan. "Ada yang tak ingin kita di sini," bisik Pak Sutris tanpa menoleh. Hawa di ruangan terasa semakin berat, seolah mencekik. Tubuh Bu Sumini tiba-tiba terangkat beberapa sentimeter dari tempat tidurnya. Dari mulutnya keluar suara gumaman yang tidak manusiawi, seperti mantra dalam bahasa kuno yang tak dimengerti Sari. Mau bergerak cepat, ia mengambil kain putih dan membungkus kepala Bu Sumini dengan hati-hati, sambil terus melafalkan doa. Sari memejamkan mata, berusaha menenangkan diri sambil menggumamkan doa seadanya. Namun, dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suara lirih nafas Bu Sumini terdengar pelan saat matanya perlahan terbuka. Ia tampak kebingungan, seperti baru saja kembali dari dunia lain. Namun, sebelum Sari sempat bertanya, ketegangan di dalam rumah semakin memuncak. Dari luar terdengar suara gaduh. Pak Gito muncul dengan wajah panik. "Pak Sutris, ada yang tidak beres. Warga berkumpul di depan rumah," katanya dengan suara bergetar. Sari mengikuti ayahnya mendekati jendela. Dari celah sempit, ia melihat belasan orang berdiri di halaman. Mereka diam, menatap rumah dengan mata kosong. Beberapa memegang lilin yang menyala redup, sementara yang lain membawa boneka jerami. Suasana begitu sunyi hingga hanya suara jangkrik dan embusan angin yang terdengar. "Bahaya ini," gumam Pak Sutris sambil menarik Sari menjauh dari jendela. "Mereka adalah orang-orang yang terikat oleh pesugihan. Jangan sampai mereka melihatmu," bisiknya. Nada suaranya penuh peringatan. Namun, rasa penasaran Sari terlalu besar untuk diabaikan. Diam-diam, ia kembali mendekati jendela,
mengintip dengan hati-hati. Pemandangan di luar justru semakin mengerikan. Salah satu boneka jerami yang dipegang seorang warga tiba-tiba bergerak. Kepala boneka itu menoleh dan mata kosongnya yang gelap tampak menatap langsung ke arah Sari. Sari terpaku, kengerian menjalar di sekujur tubuhnya. Boneka itu perlahan mengangkat tangan jeraminya, menunjuk ke arahnya. "Sari, cepat sembunyi!" Suara Pak Sutris menggema, membuyarkan keterpakuannya. Dengan gemetar, Sari berlari ke sudut ruangan, bersembunyi di balik lemari. Namun, ia tahu sesuatu yang lebih besar sedang mengintai mereka. Dan misteri desa Temanggung kini semakin dekat untuk terungkap. Malam semakin larut, dan desakan untuk pergi dari desa tak bisa lagi ditunda. Pak Sutris dengan tegas menggandeng tangan Sari, memintanya untuk mengikuti langkah cepatnya. "Kita harus segera pergi," katanya. Namun, saat mereka melangkah keluar dari rumah, jalanan desa yang sebelumnya familiar berubah menyerupai labirin. Rumah-rumah berdiri lebih rapat, bayangan pohon-pohon besar menari-nari di bawah cahaya rembulan, dan hawa dingin menusuk tulang. Dengan segera, Pak Sutris menyalakan motornya dan bergegas pergi. Pasiennya malam ini belum berhasil ia obati. Dalam pikirannya, yang utama saat ini adalah keselamatan dirinya dan putrinya. Sari menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat sosok-sosok penjaga rumah yang kini tampak hidup. Ular-ular raksasa itu melata di sepanjang atap, mata mereka berkilau penuh amarah. Sosok setengah manusia dan setengah kuda berdiri tegak di ujung jalan, menghalangi pandangan. Dimanapun mereka melaju, tatapan dingin makhluk-makhluk itu seolah mengikuti setiap gerakan mereka. Di sebuah persimpangan, seorang wanita tua tiba-tiba muncul. Ia mengenakan kain lusuh, rambutnya panjang dan berantakan, tetapi senyum lebar di wajahnya begitu menyeramkan. Wanita itu menunjuk ke arah gapura desa dengan tangan kurusnya. Pak Sutris segera menarik tangan Sari. "Jangan lihat, jalan terus," katanya dengan nada pelan seperti berbisik. Namun, rasa penasaran mengalahkan logika Sari. Ia melirik ke bawah dan terkejut. Wanita itu tidak berpijak di tanah. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas jalan berbatu. Hatinya mencelos, tetapi ia memaksa diri untuk terus berjalan. Mereka terus melaju dengan kecepatan lumayan tinggi. Setiap inci jalan seperti melawan gravitasi yang menarik mereka kembali ke desa. Akhirnya, gapura desa terlihat. Tetapi sebelum mereka melangkah keluar, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan, tawa menyeramkan, dan suara melengging yang menggema di udara. Sari tak tahan dan menoleh ke belakang. Di sana, semua penampakan mengerikan berkumpul, menatap mereka dengan mata kosong. Sari menggigil, rasanya mereka memberikan peringatan terakhir sebelum membiarkan mereka pergi. Begitu melewati gapura desa Temanggung, Pak Sutris dan Sari merasakan tubuh mereka seperti terhempas keluar dari kabut tebal. Jalanan di depan terlihat normal. Tanah berbatu yang memanjang menuju desa asal mereka. Hawa dingin perlahan menghilang, digantikan oleh semilir angin hangat. Namun, Sari masih merasa sesuatu mengawasi mereka. Meski ketika ia menoleh, tak ada apa-apa selain keheningan malam. Pak Sutris menghentikan motornya sejenak di ujung hutan, menghela napas panjang. "Kita selamat, tapi Bapak rasa belum sepenuhnya," katanya sambil melirik ke arah Sari dengan wajah yang penuh kekhawatiran. "Desa itu menyimpan luka yang dalam, dan semua yang terikat dengannya tak akan pernah benar-benar lepas.
Sari yang biasanya berani, kini hanya diam. Pikirannya kacau, teringat semua yang ia lihat, boneka jerami yang bergerak, sosok penjaga yang hidup, dan tatapan kosong para penduduk. Ia merasakan sesuatu yang berat di dadanya, seperti beban yang belum sepenuhnya hilang. Ketika mereka tiba di rumah, Sari langsung masuk tanpa berkata apa-apa. Namun, malam itu ia tak bisa tidur. Dalam keheningan, ia mendengar bisikan samar seperti suara-suara dari desa Temanggung yang berusaha mencapainya. Ia mencoba mengabaikan, tetapi saat menutup matanya, wajah wanita tua yang melayang di jalan kembali muncul di pikirannya. Keesokan harinya, Sari mendapati Pak Sutris duduk di ruang tamu, memegang secari kain putih yang ia gunakan untuk ritual di rumah Bu Sumini. Kain itu kini berwarna kecoklatan, seperti terbakar di satu sisi. Apa yang terjadi di desa itu tak hanya berhenti di sana, Sari, kata Pak Sutris. Ada yang menyeberang bersama kita. Sari menggigil. Maksud ayah? Bapaknya mengangguk pelan. Kita harus bersiap. Desa itu tidak akan melepaskan kita begitu saja. Minggu-minggu berlalu, tetapi perasaan tidak nyaman terus menghantui mereka. Sari mulai melihat bayangan di sudut-sudut rumah, mendengar suara ketukan di pintu yang tak pernah ada orangnya, dan mengalami mimpi buruk yang selalu sama. Ia berada di tengah desa Temanggung, dikelilingi oleh penjaga mistis yang tertawa dalam diam. Pak Sutris, meski tenang, diam-diam memperketat perlindungan di rumah. Ia menggantungkan doa-doa di setiap sudut, membakar kemenyan setiap malam, dan tak pernah berhenti membaca mantra pelindung. Tetapi Sari tahu mereka hanya bisa bertahan. Suatu malam, Sari terbangun oleh suara ketukan keras di pintu depan. Tak, tak, tak. Rasanya seperti mengulang malam di rumah Bu Sumini. Dengan napas tertahan, ia mendekati pintu. Tetapi Pak Sutris sudah lebih dulu sampai di sana. Ia membuka pintu dengan perlahan, dan tak ada siapa-siapa di luar. Namun, di depan pintu, ada sebuah boneka jerami kecil yang tergeletak dengan senyum mengerikan di wajahnya. Desa Temanggung belum selesai dengan mereka.